dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan diskusi tentang daya dukung vaksin dan titer antibody atau vaksin protective ability and antibody titer. Kali ini saya akan bicara mengenai apa itu vaksin, hanya mengulas saja bagaimana vaksin ini bekerja. Selanjutnya kita diskusi mengenai aplikasi dan efektivitas vaksin. Topik kali ini saya bagi dua. Kali ini hanya yang ini saja, baru nanti bagian duanya diteruskan dengan mengenai titer antibody. Sekarang kita mari diskusi sedikit mengenai vaksin ini, mengulang kembali saja. Kata vaksin berasal dari bahasa Latin variola vaksin yang diperkenankan oleh Edward Jenner pada tahun 1798 yang berhasil mencegah penularan smallpox pada manusia. Saat ini vaksin didefinisikan sebagai semua bagian dari organisme biologi yang dapat meningkatkan sistem imun dalam melawan penyakit ataupun mencegah, dan dalam hal tertentu dapat digunakan untuk pengobatan. Dalam hal ini kita kenal sebagai terapeutik vaksin. Ada beberapa jenis vaksin ditinjau dari platformnya. Yang pertama adalah live attenuated vaksin atau vaksin live attenuated, yaitu vaksin di mana virus atau sejenisnya dilemahkan. Yang kedua adalah inactivated vaksin yang dibuat dari virus, bakteri, dan sejenisnya yang sudah dimatikan melalui cara fisika atau secara kimia. Organisme yang sudah dimatikan ini tidak akan dapat menimbulkan penyakit. Selanjutnya ada vaksin rekombinan, ada toxoid vaksin, dan juga kita mengenal vaksin viral vektor, ada vaksin asam nukleat. Ini mungkin Anda semua sudah makin mengenalnya, yaitu mRNA vaksin atau DNA vaksin. Dan yang terakhir ada conjugate vaksin. Vaksin membantu membangun imunitas dengan menirukan suatu infeksi. Infeksi seperti ini tidak menyebabkan penyakit, tetapi membantu tubuh membentuk T limfosit dan antibodi. Terkadang setelah proses vaksinasi akan menyebabkan efek samping minor seperti demam. Nah, efek samping minor ini menunjukkan bahwa tubuh membentuk imunitas. Setelah infeksi berakhir, tubuh akan tersuplai oleh memori T limfosit dan juga B limfosit yang akan membantu melawan penyakit tersebut di waktu mendatang. Mari kita diskusi tentang aplikasi dan efektivitas
vaksin. Aplikasi adalah tingkat atau nilai suatu vaksin yang dapat mencegah penyakit dan juga penyebarannya yang biasanya diukur dalam keadaan ideal. Sedangkan efektivitas merupakan seberapa efektif vaksin bekerja di kehidupan nyata. Suatu vaksin yang memiliki aplikasi 90% katakan berarti memiliki kemampuan mengurangi risiko infeksi sebesar 90%. Tetapi aplikasi tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai efektivitas dari vaksin tersebut. Jadi belum tentu aplikasi itu sama dengan efektivitasnya. Tadi sekali lagi kita jelaskan aplikasinya seperti apa, efektivitasnya seperti apa. Nah, mari sama-sama melihat vaksin yang sudah beredar di masyarakat dan mungkin sudah sangat mengenal nama-namanya. Kita ulas, yaitu yang pertama Pfizer, vaksin Pfizer untuk COVID-19. Pfizer ini platformnya adalah mRNA atau messenger mRNA. mRNA ini akan menginstruksi sel untuk memproduksi S antigen atau spike protein dari SARS-CoV-2 untuk menstimulasi respon imun kita. Aplikasi dari vaksin ini pada saat uji klinikal fase 3 dengan pemberian dosis kedua sekitar 95%. Dan kalau kita perhatikan, Pfizer ini terlisted oleh WHO sebagai emergency use listing pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi kita perhatikan di sini aplikasinya 95%, cukup besar. Terus kita mari sama-sama lihat Moderna, vaksin Moderna untuk COVID-19 juga, atau vaksin untuk COVID-19 yang namanya Moderna. Nah, kita perhatikan di sini, ini platformnya mirip dengan Pfizer tadi, yaitu mRNA, tapi di sini dimodifikasi. Jadi dimodifikasi untuk memicu terbentuknya protein spike dari SARS-CoV-2 yang dienkapsulasi di nanopartikel lipid. Nah, Moderna ini sudah di-listed pada tanggal 30 April 2021. Kalau ditinjau dari sudut pandang aplikasinya, kita perhatikan di sini cukup bagus, dan kita perhatikan efektivitasnya juga cukup bagus. Di sini dikatakan vaksin ini memiliki efektivitas 94,1% untuk mencegah terjadinya gejala infeksi pada orang-orang yang ikut clinical trial pada waktu itu, namun sedikit agak menurun jika kita perhatikan masalah ini ke orang-orang lansia yang berumur 65 tahun ke atas. Vaksin ini efektif, cukup bagus juga, 90% untuk melawan simptomatik dan hospitalisasi. Terus
Mari kita perhatikan AstraZeneca. Nah, AstraZeneca ini platformnya sedikit berbeda dengan yang saya bicarakan yang tadi. AstraZeneca vaksin ini dikembangkan oleh Oxford University, yaitu platformnya kita perhatikan di sini mengandung juga surface glycoprotein antigen, yaitu tetap konteksnya adalah spike protein daripada COVID-19 ini. Spike protein COVID-19 gennya. Nah, vaksin ini dikembangkan kerjasama akhirnya oleh AstraZeneca dengan Oxford dan diproduksi oleh The State Institute of India dan listed pada tanggal 16 Februari 2021. Nah, kita perhatikan kembali karena diskusi kita adalah mengenai aplikasi dan efektivitas vaksin AstraZeneca ini mempunyai efektivitas sekitar 80%. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut, lebih detail dikatakan bahwa vaksin AstraZeneca ini bisa memproteksi atau prevent admission untuk masuk hospital sekitar 85% dan mencegah kematian akibat COVID-19 ini sekitar 85%. Nah, yang terakhir kita perhatikan adalah Sinovac. Dan Sinovac Corona vaksin. Sinovac ini adalah vaksin dengan platform inactivated vaksin. Ini dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Cina. Uji fase klinik 3-nya ini dilakukan di Brazil, di Chili, Indonesia, Filipina, dan Turki. Kita perhatikan di sini aplikasi daripada vaksin Sinovac ini adalah 65,3%. Jadi kalau kita perhatikan dari vaksin-vaksin yang kita bicarakan tadi, kelihatannya aplikasi dari Sinovac ini lebih rendah. Nah, begini kira-kira penjelasan saya untuk kali ini. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Sampai bertemu pada topik sub yang kedua. Selamat malam dan semoga Anda semua sehat. Terima kasih.